Ma'asyiral muslimin, duyufur rahman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan dan puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah Azza wa Jalla di hari yang mulia, di hari Arafah, puncak dari ibadah haji yang kita nantikan dan kita tunggu hari ini kaum muslimin. Allah himpunkan kita di tanah yang mulia, di waktu yang mulia, di hari Arafah yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Khatib wasiatkan wasiat takwa sebagai nilai yang amat tinggi yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya, yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kaum muslimin, duyufur rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kehidupan manusia diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saat di mana manusia wajib memperakui apapun yang pernah ia lakukan. Semua perbuatan, lisan yang berkata, kaki yang melangkah, tangan yang diayunkan, semua sikap apapun yang kita lakukan akan ditampakkan nyata di pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di wukuf Arafah. Allah inginkan kita kaum muslimin untuk wukuf, untuk berhenti dari semua kebiasaan-kebiasaan maksiat, kebiasaan-kebiasaan yang bersifat yang tidak diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang syahwat dan hawa nafsu yang diperturutkan oleh manusia. Hari ini kita wukuf di Arafah, mengenalkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, mengenalkan tentang diri kita adalah seorang hamba yang penuh dengan kehinaan, yang penuh dengan keteledoran dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambutlah kemenangan di hari puncak haji yang telah Allah siapkan untuk kita kaum muslimin, di mana hari ini Allah Subhanahu wa taala sedang berbangga melihat hambanya yang berkumpul di padang Arafah, yang menyaksikan setiap hambanya yang telah mengakui dirinya dalam kelemahan dan kehinaan maksiat yang pernah dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah Amr bin As bahwa beliau pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yubahi malaikatahu ashiyata Arafah bi ahli Arafah fayaqul unzuru ila ibadi atawni syu'san ubran." Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa hari ini Allah Subhanahu wa taala sedang berbangga melihat kita yang berada di Arafah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membanggakan kita di tengah para malaikatnya yang mulia. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat yang mulia, "Unzuru ila ibadi." Perhatikanlah hari ini hamba-hambaku, mereka mendatangiku dalam keadaan kusut dan penuh dengan debu. Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan keberadaan kita kaum muslimin yang berada di padang Arafah dalam keadaan wajah mungkin kita kusut, dalam keadaan tubuh kita penuh dengan debu, memperakui kelemahan dan kehinaan kita di hadapan Rabb. Para ibadur rahman, duyufur rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan yang mulia yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan hari dan waktu di mana Allah Subhanahu wa taala paling banyak membebaskan hambanya dari neraka, adalah Yaum Arafah, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Muslim, bahwa Allah Subhanahu wa taala
paling banyak membebaskan hambanya dari neraka adalah di hari Arafah. Maka oleh karena itu kaum muslimin, kita berharap bahwa kita adalah di antara hamba-hamba Allah yang layak untuk dibebaskan Allah dari neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harapkan dari orang-orang yang berada di Arafah hari ini, memperakui kelemahan dan kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wukuf di Arafah mengajarkan kita tentang makna kehidupan yang suatu saat akan berhenti pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhenti dari semua amal dan perbuatan. Kesempatan sudah diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu tak ada lagi, saatnya telah berakhir. Maka di saat itulah manusia menyadari apapun yang pernah dia lakukan akan mereka lihat dengan nyata di hadapan mahkamah Allah. Baik lisan yang berkata, setiap pandangan mata yang ditatapkan, setiap tangan yang menyentuh dan menggenggam, setiap kaki yang melangkah, setiap hati yang terbetik, maka semuanya akan nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Di hari ketika lisan selama ini berkata akan diam membisu, tangan yang selama ini diam akan berkata, kaki yang tak pernah membongkar rahasia, hari itu mereka akan membongkar rahasia.